Bab 1186. Charlie tidak bisa menahan perasaan sangat terkejut ketika dia melihatnya. Sudah lama ia merasa bahwa penampilan dan sosok Warnia tidak kalah dengan istrinya, Claire. Bahkan temperamen aristokrat yang ditanamkan Warnia sejak kecil tak tertandingi oleh istrinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah wanita tertua dari keluarga besar top lokal. Sejak kecil ia telah menerima ajaran etiket yang luhur, yang masih sangat berbeda dengan gadis biasa. Melihat Charlie, Warnia datang di pagi hari dengan sangat bersemangat, dan berkata dengan sedikit malu, "Mr. Wade, kamu di sini." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Nona Warnia, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya untuk ulang tahun Anda hari ini?" Warnia berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan. Wade juga meminta Anda untuk tidak tersinggung. Alasan mengapa saya tidak memberitahu Anda adalah karena saya takut Anda akan menyiapkan hadiah dan membelanjakan uang." Charlie tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, tidak ada yang bisa dibelanjakan, apakah kita berdua berteman? Saya pasti akan memberi Anda hadiah untuk ulang tahun Anda. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya akan menyiapkan hadiah untuk Anda." Setelah itu, Charlie mengeluarkan kotak kecil berisi rejuvenation pill dari sakunya. Hanya saja kotak kado ini dikemas dengan sangat hati-hati, sehingga tidak ada yang tahu apa itu. Warnia merasakan kegembiraan di hatinya saat melihat hadiah yang telah disiapkan Charlie untuknya. Dia selalu menyukai Charlie di dalam hatinya, dan ini juga hadiah ulang tahun pertama yang diberikan kekasihnya padanya. Secara alami, dia sangat bersemangat. Jadi dia menerima hadiah itu dan dengan penuh syukur berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, terima kasih banyak. Anda secara khusus menyiapkan hadiah untuk saya." Charlie sedikit tersenyum, "Ya, Anda dan saya tidak harus bersikap sopan." Kata-kata Charlie membuat hati Warnia semanis madu. Paul di sisinya juga melangkah maju saat ini, menyerahkan kotak hadiah dan tersenyum dan berkata, "Nona Song, selamat ulang tahun." Warnia memandang Paul sambil tersenyum dan bertanya, "Anda pasti sudah memberitahu Tuan Wade bahwa saya berulang tahun hari ini, bukan?" "Iya." Paul tersenyum, "Ketika Tuan Wade menelepon, saya sedang menyelesaikan bisnis resmi dengan Tuan Wade." "Betulkah?" Warnia bertanya dengan heran, "Apakah Anda masih memiliki urusan bisnis dengan Tuan Wade?" Paul tersenyum dan berkata, "Sekarang saya pengacara dan penasihat hukum Tuan Wade." Charlie tersenyum dan berkata, "Dan itu jenis yang tidak punya uang." Warnia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, apa yang Anda ingin penasihat hukum lakukan sekarang? Apakah Anda mengalami masalah?" "Tidak." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya baru saja mengambil sebuah perusahaan, jadi biarkan Paul membantu saya menangani beberapa detail hukum." "Dimengerti." Warnia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, ayo masuk sekarang, masih banyak kenalan." "Ini baik." Charlie mengikuti Warnia ke villa keluarga Song, dan aula besar itu telah diatur menjadi ruang perjamuan. Di ruang perjamuan kali ini, tidak hanya ada resepsi, tapi juga ada band yang memainkan musik jazz. Charlie melirik dan melihat banyak kenalan. Hal pertama yang dilihatnya adalah honor sepupu Warnia. Tapi Charlie tidak menyukai honor, jadi dia tidak pergi untuk menyapanya. Di antara para tamu di luar adalah Isaac, Solomon White, Mr. Orville, Tianqi, cucunya Zofia, Qin Gang dan putrinya Aoswei. Bahkan ada Tailai, orang terkaya di Haicheng. Bahkan Doris dari Embran Group datang. Tampaknya Warnia mengundang ini, mereka semua adalah teman lama yang memiliki hubungan yang lebih baik. Bab 1187. Saat ini, tamu yang datang ke acara makan malam ulang tahun Warnia, ternyata yang sangat menunggu di hati adalah Charlie. Semua orang tahu bahwa keluarga Wu dan putranya datang ke Aurous Hill beberapa waktu lalu dan mengalami konflik dengannya. Di pesta ulang tahun Pastor Song, Charlie bahkan mematahkan tangan Roger di depan umum. Kemudian, Isaac maju dan bahkan memotong kaki mereka, akhirnya membiarkan ayah dan putranya melarikan diri kembali ke Suzhou karena malu. Sejak itu, semua orang merasa bahwa Tuan Wade benar-benar tidak takut, bahkan keluarga pertama Aurous Hill tidak peduli. Pada saat itu, banyak orang masih khawatir bahwa Wade pada akhirnya tidak akan menjadi tandingan keluarga Wu, yang memiliki aset yang kuat. Tak disangka, dalam waktu singkat, keluarga Wu terjatuh dari posisi keluarga pertama di Aurous Hill. Apalagi, terlalu banyak hal yang terjadi di keluarga Wu selama periode ini.
Pertama-tama, reputasi geng pengemis sangat terpukul. Kedua, mereka secara berturut-turut mengirim master ke Gunung Changbai tetapi gagal satu demi satu. Untuk terakhir kalinya, bahkan kartu truf mereka yang sebenarnya dan kepercayaan terakhir, 8 Raja Surgawi, telah terbunuh. Keluarga Wu sekarang bahkan tidak bisa mencapai level keluarga kelas 1 dan jauh dari keluarga Song. Meskipun tidak ada bukti bahwa semua ini dilakukan oleh Charlie, semua orang ada di hati mereka dan menghitung semua ini di kepala Charlie. Di mata mereka, hanya Emer Charlie Wade yang memiliki kemampuan seperti itu. Terutama Isaac, dia berada di kaki Gunung Changbai dan melihat bagaimana Charlie membunuh 8 Raja Surgawi dengan kekuatannya sendiri. Jadi saat ini, Charlie adalah dewa di matanya, dewa yang melampaui segalanya. Isaac adalah orang pertama yang berjalan menuju Charlie. Dia berjalan menuju Charlie dengan cepat, bahkan ingin berlutut untuk Charlie terlebih dahulu. Karena hari itu di Gunung Changbai, Charlie terlalu mengejutkannya, dan dia telah sepenuhnya menumbangkan semua pandangan dunianya. Namun, dia masih tahu bahwa dia harus ditahan. Dia hanya sopan saat melihat Charlie, dan dengan hormat memanggil Mr. Wade. Dia tidak tahu bahwa dia berasal dari tuan muda keluarga Wade. Dia mengira Isaac juga memintanya untuk melihat Feng Shui atau semacamnya. Segera berjalan ke atas adalah Doris mengenakan gaun SXY perak cerah. Dalam kesan Charlie, Doris selalu menjadi tipe kecantikan profesional pertapa. Tapi hari ini Doris berpakaian sangat rapisi dan mempesona, dan kondisinya sangat bagus. Orang-orang yang tidak tahu, jika mereka melihat Doris saat ini, mereka akan mengira dia sebagai Dewi XY. Doris secara alami tahu identitas Charlie, tapi dia tahu sangat sedikit tentang identitas keluarga Wade-nya. Lagi pula, dia bukan anggota keluarga Aurous Hill, juga tidak terlibat dalam kontak dengan orang-orang di lingkaran metafisik, jadi hal-hal yang dilakukan Charlie sebagai Tuan Wade, dan Doris hampir seluruhnya adalah dua dunia. Doris sangat ingin memanggilnya Tuan Muda, tetapi karena begitu banyak orang di sini, dia hanya bisa berseru dengan sopan, Tuan Charlie. Charlie mengangguk sedikit padanya, dan berkata, Presiden Doris berpakaian sangat indah hari ini. Saya benar-benar tidak berharap wakil ketua Embrand Group menjadi begitu cantik dan mempesona. Doris tersipu dengan indah, dan berkata dengan malu, Emer Charlie, kamu telah memujiku sampai ke langit. Setelah berbicara, Doris tersenyum dan berkata, Emer Charlie, kapan kamu punya waktu untuk datang ke Embrand Group untuk duduk? Kata-kata Doris membuat Charlie tersipu. Dia tahu bahwa dia, ketua Embrand Group, benar-benar tidak kompeten. Bab 1188. Biasanya, saya tidak mau pergi ke Embrand Group, dan saya hanya bertanya tentang Embrand Group. Semuanya langsung diteruskan ke Doris. Seperti yang dikatakan Doris barusan, diperkirakan dia juga berharap bisa lebih banyak masuk ke Embrand Group. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata kepada Doris, hanya untuk presiden yang begitu cantik, saya akan sering datang ke Embrand Group untuk mengesankan atau melecehkan. Ketika Doris mendengar ini, wajah cantiknya yang tak tertandingi berubah merah padam. Pada saat ini, Tianqi juga membawa Sofia. Sofia menatap Charlie dengan kelembutan di matanya yang indah. Di saat yang sama, ada beberapa keluhan kecil di hati gadis mudanya, selalu merasa bahwa Tuan Wade sepertinya kurang memperhatikan dia dan kakeknya akhir-akhir ini. Karena selama ini mereka tidak melihat Pak Wade pergi ke klinik lagi. Jadi meskipun dia memikirkannya, dia tidak punya banyak kesempatan untuk melihatnya. Tianqi tidak memiliki banyak perhatian dari cucunya. Dia hanya merasa bahwa suatu hari dia tidak melihat Tuan Wade. Setelah meminum pil permajaan, dia bisa merasakan setiap hari betapa pentingnya untuk kembali ke masa mudanya, jadi setiap saat dia jauh di lubuk hatinya, dia berterima kasih kepada Charlie. Oleh karena itu, dia berjalan dengan cepat, membungkuk kepada Charlie dengan tinjunya, dan berkata dengan hormat, Emer Wade, saya sudah lama tidak melihat Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan Wade, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Charlie tersenyum tipis, Dr. Jenius Tianqi itu sopan, akhir-akhir ini aku cukup baik, aku tidak tahu berapa umur sih? Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh, berkat guru, saya merasa sempurna setiap hari sekarang. Terima kasih kepada Tuan Wade karena telah memberi saya kesempatan besar. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kamu juga berkata, ini adalah kesempatanmu, jadi jangan sopan padaku. Aosue, yang sedang mencicipi makanan penutup, tiba-tiba melihat Charlie datang,
jantung kecilnya yang bersemangat berdebar kencang, wajahnya sudah memerah sebelum dia bisa berbicara dengan Charlie. Karakter Aosway adalah sejenis lada kecil yang berani mencintai dan membenci. Ketika dia menghadapi Charlie, dia berani melakukannya melawan Charlie, bahkan jika Charlie menendangnya. Tapi sekarang Aosway benar-benar menganggap Charlie sebagai kekasih impiannya, dan dia harus memikirkannya lama sebelum tidur hampir setiap malam sebelum dia bisa tertidur. Selain itu, Aosway sering memimpikan Charlie dalam mimpinya, dan terkadang dalam mimpinya, dia juga bermimpi melakukan beberapa hal yang memalukan dengan Charlie. Tidak mungkin, karena Aosway sangat menyukai Charlie. Setelah Charlie menyelamatkan keluarga Qin, Aosway memujanya. Kemudian, Charlie akan mulai menyempurnakan obat ajaib. Aosway dipercayakan oleh ayahnya Qin Gang untuk meminta obat pada Charlie. Dia berpikir bahwa bahkan jika Charlie bisa memberikan satu, itu sudah merupakan hadiah yang bagus, tapi dia tidak menyangka bahwa Charlie memberitahu Aosway pada saat itu, untuk wajah kecantikan kecilmu, aku akan memberimu 2. Sejak saat itu, Aosway sangat mencintai Charlie. Yang membuat dia semakin mencintai Charlie adalah dia membantunya menjadi pahlawan. Teman baiknya, yang trauma dengan Wookiee, hampir ingin bunuh diri, dan dia tidak tahu latar belakang Wookiee yang sebenarnya. Tanpa diduga, Charlie tidak akan ragu untuk menyinggung tuan muda kedua dari keluarga Wu, keluarga pertama Orus Hill, untuk wajahnya. Selain itu, dia juga memperlakukan tuan muda kedua dari keluarga Wu dengan sangat menyedihkan, jadi dia bahagia. Sejak saat itu, Charlie menjadi dewa di hati Aosway. Dan itu adalah dewa yang sangat Aosway cintai. Pada saat ini, melihat kekasih impiannya akhirnya datang, semua emosi Aosway tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia membawa ayahnya dan berlari ke arah Charlie, wajahnya memerah karena malu. Dia menatap Charlie dalam-dalam, lalu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke samping, tetapi berkata dengan lembut, Mr. Wade, Aosway sudah lama menunggumu, akhirnya kamu di sini. Bab 1189. Saat Charlie memandang Aosway, Aosway sudah memerah karena malu. Aosway sendiri adalah tipe gadis pemberani, dan dia juga seorang seniman bela diri, dan dia sendiri tidak ada hubungannya dengan rasa malu dan kelemahan. Tetapi karena hatinya penuh dengan rasa malu dan kegembiraan gadis kecil itu ketika bertemu dengan kekasihnya, sepertinya dia tiba-tiba menjadi cinta yang membangkitkan. Charlie sedikit tersenyum padanya dan berkata, Aosway juga ada di sini, bagaimana kabarmu? Aosway tersipu dan berkata, akhir-akhir ini, sudah cukup bagus, terima kasih Tuan Wade untuk kepeduliannya. Charlie mengangguk ringan dan berkata kepada semua orang tidak bertemu selama beberapa hari. Hari ini kebetulan ulang tahun Nona Song. Anda bisa minum beberapa gelas lagi nanti. Semua orang buru-buru berkata, pasti. Kita harus minum lagi malam ini. Warnia berkata sedikit dengan nada meminta maaf saat ini, Tuan. Wade, harap tunggu sebentar, saya harus menyapa beberapa tamu. Charlie mengangguk, silakan dan tinggalkan aku sendiri. Warnia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan semua orang mengundang Charlie ke ruang perjamuan untuk koktail. Charlie langsung setuju, dan dikelilingi oleh kerumunan di sisi ruang perjamuan. Karena Charlie adalah fokus perhatian semua orang, Aosway merasa sedikit tidak bisa ikut campur, yang membuat gadis kecil itu merasa cemas. Ketika Charlie melihat Aosway ragu-ragu untuk berbicara beberapa kali, dia bahkan didahului oleh orang lain bahkan sebelum dia berbicara. Dia tersenyum dan bertanya padanya, Aosway, apa ada yang ingin kau katakan padaku? Ketika Aosway mendengar ini, dia mengangguk kegirangan, dan berkata, Mr. Wade, ada yang ingin kukatakan padamu secara pribadi. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu? Setelah berbicara, matanya yang besar menatap Charlie dengan harapan dan permohonan. Charlie masih memiliki kesan yang baik tentangnya. Salah satunya karena dia mandiri dan tidak memiliki penyakit seperti keluarga besar. Kedua, sebagai gadis cilik dari keluarga besar, ia masih bisa bekerja keras berlatih bela diri, yang sangat langka di kalangan anak-anak keluarga kaya. Jadi Charlie berkata padanya, mengapa kamu tidak menemaniku keluar untuk pergi berkeliling? Aosway mengangguk dengan penuh semangat saat dia mendengar ini. Melihat adegan ini, Qin Gang menyeringai bahagia. Dia sangat menantikan perkembangan Charlie bersama putrinya. Menurutnya, bahkan cinta Aosway kepada Charlie adalah berkah bagi keluarga Qin dan bahkan gadis itu sendiri.
Melihat Aoswee mengikuti Charlie, Zofia juga cemburu dan iri. Di dalam hatinya, mengapa dia tidak ingin lebih banyak berhubungan dengan Charlie? Hanya saja belum ada peluang yang cocok. Apalagi dia tidak seberani Aoswee, dia berani berbicara langsung dengan Park Wade di depan banyak orang. Saat ini, Charlie membawa Aoswee keluar rumah dan datang ke halaman Villa Song. Lalu dia berhenti dan memandang Aoswee dengan senyum tipis. Mari kita bicara tentang gadis kecil. Ada apa kali ini? Bukan teman sekolah yang dibully lagi, kan? Aoswee tersenyum malu-malu dan berkata dengan terbata-bata, Tuan Wade, Aoswee sedang mencarimu kali ini, sebenarnya. Bab 1190. Aoswee pemalu dan malu di dalam, jadi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Charlie tersenyum dan berkata, apakah ini lada kecil Aoswee yang kuingat? Aoswee yang kukenal berani mengikutiku saat dia berada di Antique Street. Mengapa Aoswee ini bahkan berbicara di depanku? Tidak bisa mengatakannya. Aoswee bahkan lebih pemalu ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan gugup dan malu-malu, Mr. Wade, orang tidak tahu seberapa baik Anda pada awalnya, jadi ada orang yang tidak tahu yang mulia. Jangan menertawakan mereka. Dengan itu, dia berpikir bahwa Charlie telah menendangnya hari itu, dan dia menjawab dengan malu, tetapi dia merasa sedikit bahagia seperti seorang gadis. Setelah itu, dia mengumpulkan keberanian dan berkata kepada Charlie, Mr. Wade, sebenarnya saya ingin mengundang Anda untuk menonton kompetisi sanda perguruan tinggi internasional yang diadakan di Aurous Hill tahun ini. Charlie mengerutkan kening dan berkata, kompetisi sanda perguruan tinggi internasional? Charlie tiba-tiba memikirkan detailnya. Liang pernah memberitahunya bahwa Kobayashi Pharmaceuticals tampaknya mensponsori kompetisi ini untuk mempromosikan obat baru mereka, Kobayashi Wei-san. Charlie teringat bahwa Aoswee pernah berlatih seni bela diri, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Aoswee, maukah kamu berpartisipasi dalam kompetisi ini? Aoswee tersipu dan mengangguk dan berkata, Mr. Wade, kali ini saya akan mewakili mahasiswa Cina. Oh. Charlie berkata dengan heran, sangat kuat. Apakah Anda yakin untuk memenangkan kejuaraan? Aoswee menjawab dengan malu, saya tidak berani memenangkan kejuaraan, karena pemain unggulan dari Jepang kali ini masih sangat bertenaga. Dia juga favorit saat ini untuk memenangkan kejuaraan, dan kekuatannya memang jauh lebih kuat dari saya. Setelah berbicara, Aoswee berkata lagi, tapi saya juga tidak akan putus asa, tujuan saya adalah untuk menembus 3 besar. Charlie tersenyum dan berkata, mimpi hanya mungkin jika kamu berani memikirkannya. Saya sangat optimis tentang Anda. Saya pikir tidak masalah bagi Anda untuk mendapatkan tempat pertama. Sebagian besar pertarungan Jepang dan sanda adalah inti dari seni bela diri Tiongkok kami. Pada saat itu, Anda harus memenangkan kejayaan bagi negara, memberikan pelajaran yang baik kepada pemain lain, memenangkan kejuaraan di wilayah kami, dan memenangkan kejayaan bagi negara. Aoswee bertanya dengan gembira, Tuan Wade, apakah kamu benar-benar percaya bahwa saya bisa mendapatkan tempat pertama? Charlie mengangguk, tentu saja, saya sangat optimis tentang Anda. Aoswee berkata dengan gembira, Tuan Wade, bisakah aku mengundangmu untuk menonton pertandingan itu? Charlie setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, jangan khawatir, saya pasti akan datang ke permainan saat Anda berada di dalam permainan, dan saya akan mendukung Anda di tempat itu. Bagus. Aoswee melompat dengan gembira. Dia secara tidak sadar ingin memeluk Charlie dan bertingkah laku seperti orang genit kepada ayahnya di rumah. Tetapi tiba-tiba berpikir bahwa Charlie adalah orang yang sudah menikah, dia tidak bisa melakukan tindakan yang begitu intim, jadi dia mundur lagi. Charlie bertanya pada Aoswee saat ini, ngomong-ngomong, Aoswee, saat aku mempraktikkan pengobatan ajaib, aku memberi keluargamu 2 pil. Apakah ayahmu menyimpannya untukmu? Iya. Aoswee mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku bagian dalam mantelnya. Setelah membukanya, itu berisi obat yang diberikan Charlie padanya. Dia tersipu dan berkata, obat yang diberikan oleh Tuan Wade diberikan kepada saya oleh ayah saya malam itu. Saya menyimpannya di dekat kulit saya. Charlie mengangguk, dan berkata, obat ini masih sangat membantu untuk kebugaran jasmani. Jika Anda merasa berat atau tidak yakin tentang persaingan, minumlah pil ini. Aoswee berseru, lalu mengapa? Tuan Wade memberikan ini padaku. Saya harus merawatnya dengan baik dan menghargainya.
Charlie tersenyum acuh tak acuh, obat ini dibuat untuk dimakan orang, jadi mengapa repot-repot? Aoswee berkata sambil bersenandung, oke, Tuan Wade, saya tahu.